hari-hari ini apakah di dalam pergumulan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan penuh kerendahan hati? Salam Bapak Ibu ya, yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara ini. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa 3 bulan kita sudah lalui masa COVID ini. Memang bukan situasi yang enak, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita renungi baik-baik, semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kenapa saya bicara begitu? Pertama, lewat kejadian ini, perilaku kita banyak diubahkan. Banyak hal. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi yang paling mendasar bahwa kita menjadi lebih bersih, hidup kita menjadi lebih tertib. Kita juga hubungan di dalam keluarga juga, saya percaya semakin erat antara suami dan istri, anak dan orang tua, begitu juga sebaliknya. Hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu. Ada satu kejadian yang kalau kita lihat di dalam Alkitab, pasti ini masa-masa yang sulit. Kalau kita sudah melalui selama 3 bulan, mereka melaluinya selama 3 tahun. Kita akan lihat cerita ini ya, di 1 Raja-Raja 18 ayat 42b sampai dengan 44 dikatakan begini. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Amin. Bapak Ibu, kita tahu cerita ini ya. Bangsa Israel selama 3 tahun mereka mengalami kekeringan. Sampai satu ketika mereka menyadarin kenapa Tuhan izinkan semuanya boleh terjadi. Satu, rencana Tuhan buat bangsa Israel, yaitu membawa pertobatan umat Israel. Sama, kalau Tuhan izinkan segala sesuatunya boleh terjadi situasi kita saat ini, saya percaya ada maksud Tuhan supaya kita ada pertobatan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Kalau kita lihat lebih lanjut bahwa kita tahu akhirnya lewat satu peristiwa di mana Elia melakukan perkara yang luar biasa. Dia menumpas semua nabi Baal, dan lewat kejadian itu, lewat doa yang dia naikkan dan sesuatu yang terjadi, Tuhan berikan hujan buat bangsa itu, memberikan satu kelegaan. Saya percaya hari-hari ini dalam pergumulan kita melalui masa-masa selama 3 bulan ini nggak mudah, Bapak Ibu. Waktu ini terjadi, kita sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi kita melihat belum ada satu perbaikan. Nah, kita mau belajar sama-sama sekali lagi bahwa apa sih yang Elia lakukan sehingga doanya itu sungguh digenapin apa yang dia imanin, Bapak Ibu. Nah, kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Yang pertama, kenapa sih doa itu akhirnya digenapin sama Tuhan? Kalau kita simak baik-baik, dikatakan bahwa Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya.
Yang pertama-tama yang kita harus lakukan bahwa Elia sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Hari-hari ini, apakah di dalam pergumulan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan penuh kerendahan hati? Jangan-jangan kita mencari Tuhan hari-hari ini, ya, tidak dengan kerendahan hati, tapi kita bersungut-sungut, kita berkeluh kesah, kita bahkan dengan kesombongan kita. Saya berdoa, ya, lewat peristiwa ini, kita sungguh-sungguh diberikan satu kesadaran, Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Ini yang pertama yang dilakukan sama Elia. Yang kedua, dikatakan kalau kita baca baik-baik di dalam 1 Raja-Raja 18 ini, tujuan segala sesuatunya yang Elia lakukan, yang Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi adalah untuk membawa pertobatan bagi bangsa Israel. Yang kedua yang kita harus lakukan apa? Pertobatan. Waktu saya mempersiapkan ini, saya merenungkan, apa sih yang selama ini saya lakukan? Apakah sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan? Baik itu lewat kehidupan saya sehari-hari, dalam bekerja, berumah tangga, melayani, apapun yang kita lakukan. Apakah kita sungguh-sungguh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau enggak, ini waktunya untuk kita bertobat, Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk kita bertobat. Waktu kita merendahkan diri dengan kerendahan hati, terus kita bawa dalam pertobatan, saya percaya hati Tuhan tergetar. Hati Tuhan sangat mau sekali menolong kita. Nah, kalau kita kembali lagi, satu pembelajaran daripada Elia tadi, bahwa setelah Elia naik ke gunung, dia merendahkan diri, kemudian terjadi sesuatu, bahwa ada pertobatan dari bangsa Israel. Yang ketiga dikatakan, di ayat 43 saya bacakan, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Bapak Ibu, mungkin sampai dengan hari ini apa yang kita doakan belum kita menerima jawabannya. Tapi ada sesuatu pembelajaran daripada Nabi Elia lewat bangsa Israel ini. Apa? Dia berdoa terus untuk meminta sesuatu daripada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sama-sama, Bapak Ibu. Saya perkatakan bahwa sampai habis nafas hidupan, jangan pernah untuk kita terus berharap sama Tuhan. Mungkin yang kita berdoa bahwa COVID ini berlalu, tapi belum berlalu. Tapi percayalah, waktu kita terus berdoa tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah kita akan terus berdoa? Kalau Elia sampaikan sampai 7 kali, apakah kita lebih bertujuh? Kita nggak tahu, Bapak Ibu. Tapi saya percaya satu hal, waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Dianya dengan penuh kerendahan hati, dan kita bertobat, ya, dan terus kita berseru, saya percaya hati Tuhan, tangan Tuhan pasti akan terulur menjawab setiap pergumulan dan persoalan kita. Amin, Bapak Ibu. Sebelum kita akhirin sharing saya hari ini, mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang sulit yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi satu pembelajaran untuk kami terus bertekun mencari-Mu Tuhan. Untuk kami datang mencari Engkau dengan sikap kerendahan hati. Biarlah Engkau Roh Kudus tolong kami jika banyak hal yang masih tidak berkenan sesuatu, baik perkataan, perbuatan kami, pikiran kami, tindakan kami. Biarlah ada satu pertobatan dalam hidup kami. Dan kami percaya waktu kami lakukan semuanya itu,
Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap pribadi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.